Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah dan taufik yang telah diberikan Allah kepada kita, sehingga pada subuh hari ini kita masih berkesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Selanjutnya mari kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita rayakan hari kelahirannya. Dan kelihatannya setiap menjelang Rabiul Awal banyak tantangan yang kita hadapi. Pertamanya tantangan dari non-muslim. Tapi rupanya bukan hanya dari muslim, dari non-muslim, tapi muslim juga. Karena ada juga yang membela itu. Yang membela Presiden Perancis. Ini ya, tantangan buat kita sebenarnya, ujian buat kita untuk senantiasa bersabar, ya, bersabar dan semakin meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, pada subuh hari ini kita akan berbicara tentang apa sebenarnya yang kita cari di dunia ini. Artinya setiap orang pasti punya cita-cita, punya keinginan-keinginan. Waktu kita kecil, kalau ditanya mau jadi apa nak? Ya tentu ada yang mengatakan mau jadi dokter, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi ekonom dan sebagainya. Pokoknya setiap orang punya cita-cita. Itu kalau kita rinci memang banyak, setiap orang punya berlainan cita-citanya. Tapi kalau kita ingin rangkum dari ribuan jutaan cita-cita itu, sebenarnya hanya terangkum kepada 3 cita-cita besar kita hidup di dunia. Yang pertama, setiap orang mau jadi orang yang terkuat di antara manusia. Begitu hebatnya cita-cita ini mau jadi terkuat, banyak orang yang secara fisik berlatih mau jadi petinju, ya. Sehingga ada petinju yang digelari dengan leher beton. Iya. Ada orang yang mau potong kompas, mau jadi terkuat, makanya dia melalui permohonan kepada pohon-pohon dan sebagainya. Ada amalan-amalan yang seperti pada beberapa tahun yang lalu kita dengar, kita lihat di televisi, Sumanto itu rela memakan bangkai mayat untuk meningkatkan supernaturalnya dalam dirinya. Itu semua adalah karena cita-cita ingin menjadi yang terkuat di antara manusia. Banyak lagi. Yang kedua adalah mau menjadi yang yang terkaya di antara manusia. Kita cari harta banting tulang ke siang hari, malam dan sebagainya, itu juga adalah bagian dari cita-cita manusia untuk menjadi yang terkaya.
begitu hebatnya cita-cita ini, banyak orang yang menggunakan berbagai cara untuk mencapai kekayaan itu. Ya. Ada yang korupsi, yang terkait. Yang paling parah lagi itu ada orang yang mendatangi dukun-dukun itu. Yang di Sulawesi Selatan ini disebut dengan apa namanya? Sanro Atir Kanja, Atir Receh. Kalau di Jawa itu memelihara tuyul. Ya. Kalau kita di sini itu adalah Atir Receh. Saya pernah ada keluarga yang seperti itu. Saya yang bonceng, saya tidak tahu kalau dia mau ke situ. Ternyata sampai di sana dia penasaran itu apa yang dibikin ini kok Sanro ini yang. Makanya dia tidak tidur malam itu. Ada 3 orang yang situ yang karena dia lihat ada babi yang masuk itu yang makan itu songkoro itu karena dia dikasih makan songkoro itu Atir Kanja itu. Songkoro, makanya dia tidak jadi, dia lari. Lari dia. Ternyata itu. Jadi orang yang Atir Kanja itu biasanya kalau ibadahnya itu untuk kehidupan dunia. Kalau dia tidak beribadah jadi babi. Itu Atir Kanja. Itu Atir Decenya. Dulu ada saya tidak tahu apa masih hidup orangnya di Mangkoso itu. Itu hebatnya di situ ya, untuk menjadi kaya. Ya, potong kompas ya, menggunakan tuyul atau apa dan sebagainya. Ya. Di Jakarta itu banyak Pak itu. Banyak yang seperti itu. Ternyata ada caranya katanya. Ini uangnya itu di lemari itu cara ambilnya itu selalu berkurang. Ternyata dia ngajari. Itu uang itu dikasih masuk di toples yang putar itu. Insyaallah tidak akan masuk di situ. Hanya nanti kasih begitu uangnya baru tidak hilang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setiap orang mau yang terhormat, mau dihormati ya. Banyak orang yang pasang wibawa karena mau dihormati. Itulah cita-cita orang. Ya. Kalau kita rangkum dari seluruh jenis cita-cita yang di dunia ini, maka sebenarnya terangkum kepada 3 itu. Mau yang terkuat, mau yang terkaya, dan mau yang terhormat. Inilah sebabnya Nabi mengeluarkan hadisnya. Nabi bersabda, kata Rasulullah SAW, "Man ahabba ayyakuna aqwan nasa, falyatawakkal 'ala Allah." Barang siapa ini yang menjadi yang terkuat di antara manusia, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira banyak dalam sejarah kehidupan itu orang-orang yang bertawakal itu punya kekuatan yang dahsyat. Kenapa? Karena Allah mengatakan falyatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya orang bertawakal itu adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak jenis orang itu bertawakal. Ada yang bertawakal sesuai dengan syariah, dia berusaha. Jadi tawakal itu bukan sesuatu yang pasrah tanpa ada usaha. Selalu ada usaha sebelum itu. Makanya Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah melaksanakan sesuatu itu, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertawakal. Contoh misalnya ketika Nabi sedang tidur-tidur di bawah pohon, tiba-tiba ada sandak sur mengacungkan pedang. Muhammad, sekarang ini siapa yang bisa menolongmu? Sekarang ini nyawamu di saya. Tapi Nabi mengatakan yang menolong saya itu Allah. Maka serta-merta pedangnya Daksur terjatuh. Kemudian Nabi mengambil pedang itu. Nah, sekarang kamu Daksur, siapa lagi yang mau menolong kamu? Hanya pasrah dia, saya kecuali kamu ya Rasul itu. Itu tadi tawakalnya Nabi itu luar biasa Pak. Inilah yang digali oleh para ahli tarekat, ahli tasawuf, khususnya di Sulawesi Selatan Pak.
untuk menjadi orang. Saya kemarin waktu libur di Bone, saya menemukan orang yang luar biasa tawakalnya dan pernah ditikam oleh 20 orang tidak. Karena saya lihat memang cara bertawakal seperti itu ya kalau digunakan untuk menjadi seorang pemberani. Ya. Tapi ulama-ulama kita menggunakan itu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholatnya. Makanya tawakalnya itu dengan cara yang seperti itu yang digunakan oleh Nabi ketika menghadapi Daksur itu banyak yang jadikan sebagai tariqah untuk memperbaiki kualitas sholatnya. Asik dengan nasi wa Allah Ta'ala. Ya. Baik. Jadi ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, disitulah dia. Dia menganggap dirinya menyatu dengan dirinya. Cuman saya peringatkan kepada mereka, saya bilang ada dua yang seperti itu. Ada yang gunakan sistem al-halaj itu, cara al-halaj. Ada yang menggunakan Ittihad Ibnu Arabi. Kira-kira Pak ada yang tahu itu. Pak itu yang kalau kita gunakan al-halaj itu makanya tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tolak. Kenapa? Karena saking yakinnya menyatu dengan dirinya ketika dia maka dia mengucapkan ma fil jubbi illallah. Tidak ada yang dalam jubab saya ini kecuali Allah. Tapi karena sudah terlanjur melekat itu sehingga tidak sengaja mungkin mengatakan inni anallah. Nah, senggalera puang. Dia kira Tuhan. Makanya dibunuh oleh pemerintah setempat. Tapi dalam sejarah Pak, ketika al-halaj itu ditebas, dipancung, maka seluruh darahnya itu membentuk lafaz Allah. Tentu kita mengatakan, berarti benar atau tidak? Belum tentu benar. Kemungkinan setan saja yang kan setan kan bisa ya. Setan. Tapi yang pasti adalah bahwa tidak mungkin dunia saja ini hancur, tajamnya saja apa itu tajallinya Tuhan saja yang ketika Nabi Musa melihatnya itu hancur itu, binsang itu. Masa memasukkan dirinya kepada dalam itu, Tuhan dalam dirinya gitu kan. Sehingga ketika dia penuh dengan itu dia mengatakan ini adalah saya ini Tuhan karena dalam diri saya ini Tuhan. Nah, itu sehingga tapi banyak di antara saudara-saudara kita yang gunakan itu untuk keberanian. Ya, pokempurane segitu. Itu juga bagian dari tawakal sebenarnya, cuma tawakalnya itu yang salah. Ya. Kalau Ibnu Arabi justru dia dirinya masuk dalam diri Tuhan. Ya kan? Tapi tetap bahwa hamba itu adalah hamba, Tuhan ini adalah Tuhan. Artinya dalam dirinya itu dia mengatakan ya kita menyatu dengan Tuhan tapi menyatunya itu sama dengan air dan minyak. Ya, kalau tadi al-halaj sama dengan air dan kopi. Sudah tidak bisa diingat kemana air mana kopi. Kalau air dengan minyak tetap sudah ada air, tetap terpisah dengan minyak. Kira-kira begitu. Untuk itu dalam rangka mencapai ini kekuatan Pak. Yang membuat juga seorang perampok besar itu, Joni Indo juga itu dari tawakal itu. Ketika dia katanya terkepung dalam suatu pelariannya. Maka tadinya masih Kristen, tapi ada dia satu kamar dengan teroris. Dia melihat teman-teman teroris itu salah sholatnya luar biasa, salat tahajud dan sebagainya. Kemudian dia tanya-tanya, tapi dia belum. Tapi ketika dia terdesak seperti itu, langsung mengatakan Allahu Akbar. Dia keluar dari kepungan itu. Sehingga sekarang jadi Indo dari perampok yang sadis itu sekarang menjadi dai, menjadi ustaz. Dahsyatnya. Jadi tidak salah kalau Nabi mengatakan man ahabba ayakuna aqwa bainan nas falyatawakkal 'ala Allah. Ya. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia dipenuhi seluruh kebutuhannya. Bahwa hasbu, semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu tawakal yang dimaksud di sini adalah bukan putus asa. Ya. Tapi tawakal itu dilakukan setelah
usaha maksimal. Karena dari 11 kata tawakal dalam Al-Quran itu, yang terbulan dalam Al-Quran itu, 2 diantaranya bentuk jamak, semuanya diawali dengan suatu usaha. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa man ahabba ayyakuna aghnan nas falyakum bima fi biyadillah azza wa jalla awsaqu minhu bima fi yadihi. Barang siapa yang ingin menjadi yang terkaya di antara manusia, hendaklah dia meyakini bahwa apa yang ada di diri Allah pada tangan Allah itu lebih pasti, lebih meyakinkan, lebih bagus ketimbang dengan apa yang di tangan kita. Sehingga Nabi mengatakan laisal ghina mangkasura amal mangkasura bukanlah suatu kekayaan itu walau banyaknya harta, ya. Kasural mal wal fiddah, ya. Banyaknya emas, banyaknya uang, banyaknya harta, walakinal ghina ghinan nafs. Akan tetapi orang yang terkaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Sehingga dalam sejarah tidak pernah ada orang yang dermawan itu jadi miskin. Sehingga Allah mengatakan man dzalladzi yuqrillaha qardan hasana fayudha'ilahu adha'afan katsira. Barang siapa yang menolong Allah dengan pertolongan, mestinya menolong Allah itu adalah membantu kepentingan Allah di bumi. Membantu orang miskin, membantu rumah Allah dan sebagainya. Allah menjamin itu. Fayudha'ifahu, dia akan membalasnya dengan tambahan adha'afan katsira, tambahan yang sangat besar. Saya pernah tanya kepada Pak Willy yang punya Claro. Claro itu semua agama kalau dia minta untuk jadikan hotelnya itu gratis. Jadi masjid yang saya dulu tempati itu sampai sekarang ini di sampingnya itu lebarannya haji, lebaran itu semua di Claro dan dia membayar khatib dan imamnya sekaligus dengan akomodasi dan seluruh hasil celengannya itu yang sampai ratusan juta itu dia arahkan ke masjid yang saya pimpin itu. Makanya biasa setiap tahun saya menjadi imam di situ, imam Idul Fitri dan Idul Adha. Saya tanya, Pak Willy, ini Bapak ini kan Kristen, kami ini orang Islam. Kenapa bisa Bapak gratiskan kami, membantu kami ini? Dan bilang, wah sejarah saya Pak panjang. Saya ini mantan orang kere di Mamuju dulu. Ada seorang jenderal polisi sekarang sudah jenderal polisi, sudah pensiun. Dulu waktu masih Kapolres di sana itulah yang membantu dia kasih. Jadi berasnya itu dikasih. Beras kering itu Pak Willy itu. Beras yang dia mau makan itu pun dibantu oleh sang polisi. Dan sang polisi ini pula lah yang membantu dia memberi modal sehingga dia pertama-tama itu ada dia berdagang hasil bumi. Sekarang jadi punya hotel. Iya. Jadi polisi yang membantu dia itu sekarang dibikinkan rumah hanya 2 di kompleks itu hanya 2 rumah, rumahnya dia dengan rumahnya itu Pak polisi. Dia bilang prinsip saya Pak, kalau saya lihat begitu, memberi itu bukan mengurangi tapi menguntungkan. Jadi agama apa pun yang itu, agama Konghucu, mau agama pokoknya siapa saja agama yang mau merayakan itu hari raya di situ dia kasih, dia fasilitasi dan dia bantu semua anunya. Inilah berarti bahwa sebenarnya memberi itu adalah bukan mengurangi tapi adalah memperkaya orang. Kenapa? Karena memberi itu adalah menolong Tuhan. Kalau Tuhan yang ditolong, sehingga mengatakan irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Ya. Tolonglah, kasihanlah yang di bumi, pasti akan dikasihani, ditolong oleh yang di langit. Itulah. Jadi mau jadi terkaya Pak,
anggaplah bahwa pemberian Tuhan itu lebih bagus. Apa yang ada di tangan Tuhan itu lebih bagus. Artinya apa? Kalau kita memiliki harta, jangan disimpan di tangannya sendiri, tapi beri Tuhan. Karena orang duafa itu namanya keluarga Tuhan di bumi. Keluarga Tuhan, maka Tuhan mengatakan barang siapa yang menolong keluarga saya, maka saya akan tolong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah waman ahabba ayyakuna akraman nas falyattaqillaha azza wa jalla. Barang siapa yang ingin menjadi yang terhormat, yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang termulia di antara kalian itu berbagai suku, berbagai ras dan sebagainya. Allah mengatakan, yang termulia, yang terhormat di sisi saya adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayatnya dikatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan semua masalahnya ada jalan keluar oleh Allah dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Banyak orang yang pasang di bawah karena kalau dia disapa oleh orang miskin itu dia menganggap bahwa di bawahnya bisa hilang, kehormatannya bisa turun. Ini yang salah, Pak. Ya. Karena kehormatan itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan kalau kau menghormati orang lain, sebenarnya bukan orang lain kehormatan, tapi dirimu sendiri. Ya. Saya kira itu yang tiga yang kita dan memang Nabi menyahutinya. Ya. Cita-cita besar manusia itu tiga itu, menjadi yang terkuat, yang terkaya, dan yang terhormat. Nah, Nabi mengatakan kalau kau mau jadi kaya, maka bertawakal, abaikan itu. Apa yang ada dirimu itu bukan itu yang benar, bukan itu yang pasti. Yang pasti itu di tangan Tuhan. Ya. Maka harta yang kita inginkan itu adalah sebenarnya pada dekatnya adalah kalau menolong Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dan membalasnya dengan pertolongan yang sangat berlimpah. Demikian pengantar diskusi kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang yang terkuat, yang terkaya dan terhormat. Billahi hidayah wa taufiq. Billahi taufiq wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.